Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back to channel Guru Merdeka ya. Masih membahas IPAS kelas 5 semester 2 kurikulum Merdeka ya. Kali ini bab 5 topik B, yaitu dengan judul Mengapa kita perlu makan dan minum? Kira-kira kenapa ya? Ada yang tahu? Nah, pada bab ini kita akan belajar tentang perlunya kita makan dan minum untuk apa, bagaimana proses makanan dan minuman itu terserap dalam tubuh kita. Jadi kita nanti akan belajar tentunya sistem pencernaan manusia ya. Sebelum masuk ke itu, kita perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul nantinya ini mesti dalam bab ini ya, topik B yaitu, mengapa kita perlu makan dan minum? Jawabannya yang jelas, sumber energi untuk kehidupannya. Makanan itu ibarat seperti bensin yang dibutuhkan oleh mobil atau motor ya untuk bergerak. Sama aja, makanan itu sumber energi yang dibutuhkan manusia untuk beraktivitas, tumbuh, bergerak, dan sebagainya ya. Nomor 2, bagaimana makanan dan minuman membantu kita tetap hidup dan beraktivitas? Bagaimana? Karena caranya makanan itu menyediakan energi ya yang akan diserap tubuh untuk beraktivitas dan tumbuh kembang, bertumbuh ya. Bagaimana sistem pencernaan bekerja mengolah makanan dan minuman yang kita konsumsi? Dimulai dari mulut untuk mengunyah makanan ya, di situ ada gigi untuk menggigit, mengunyah, memotong ya. Kemudian dilanjutkan ke organ cerna, ada usus, lambung gitu ya, ada kerongkongan, lambung, usus besar untuk diserap sampai pada pada akhir atau namanya anus ya untuk pembuangan. Nah, begitu. Seperti apa pola makan dan jenis makanan minuman yang sehat? Tentunya yang mengandung protein, karbohidrat, vitamin, mineral yang seimbang, begitu ya. Nah, ini ada ilustrasi makanan nih. Aduh, perutku mengapa sakit sekali ya. Terus temannya ada bilang, kamu sih sering tidak sarapan pagi dan suka jajan makanan pedas. Makanan pedas yang berwarna tajam itu namanya berwarna merah gitu ya, biasanya ya, merah tajam di kantin. Makanya kita harus menjaga organ pencernaan agar tidak sakit. Terus ada tanya lagi, bagaimana cara menjaga organ pencernaan kita? Ya, itu tadinya kamu harus menjaga pola makan, makan tepat waktu, dan mengkonsumsi makanan sehat, begitu ya. Jadi di sini kalian dapat kosakata baru ya. Sistem pencernaan. Nah, itu kalian garis bawah ya, pahami. Apa itu sistem pencernaan? Kumpulan organ pencernaan yang berfungsi untuk mencerna makanan menjadi senyawa-senyawa yang dibutuhkan oleh tubuh. Karena pas kita makan, nggak bisa dong langsung terserap ke dalam tubuh. Misalkan kita makan nasi dan ikan gitu. Bagaimana biar sari-sari gizinya terserap oleh tubuh menjadi energi? Nah, itu butuh alat pencernaan yang nanti namanya sistem pencernaan. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, itu. Ini ya. Kalian di buku kalian bisa digarisbawahi juga, kita membutuhkan makanan dan minuman sebagai bahan bakar. Di dalam makanan dan minuman terdapat kandungan gizi yang dibutuhkan tubuh. Tapi sebelum gizi tersebut bisa digunakan oleh tubuh atau digunakan sebagai energi tadi ya, kita perlu mencernanya. Nah, bagaimana? Oleh sebab itu di dalam tubuh kita terdapat sistem pencernaan. Oke, ini ya langsung saja. Mari refleksikan di halaman 142 ya. Oke. Mengapa manusia membutuhkan makanan dan minuman yang mengandung nutrisi seimbang? Kira-kira untuk apa ya? Agar tidak membebani sistem cerna dan menyehatkan tubuh. Yang jelas ya kalau kita makan dengan nutrisi seimbang. 2. Seberapa baik asupan nutrisi yang kalian dapatkan setiap hari? Ayo, sudah seimbang belum? Sudah, alhamdulillah. Nomor 3, mana di antara makanan ini yang menurut kalian lebih sehat? Ayo. Yang menu makanan A ada burger, es krim, sosis, keripik ya, chips, es krim coklat. Nah, yang menu makanan B ada ikan, nasi, lauknya ikan, ada tomat segar, sayur-sayur segar, selada, kemudian susu. Ayo, menurut kalian mana yang sehat?
Iya B ya, karena seimbang, karena gizi yang seimbang yang dibutuhkan tubuh. Ayo, kalian lebih suka yang A atau yang B nih? Jawab jujur. Kalau kalian masih banyak senang yang A, baiknya boleh makan makanan seperti ini, tapi dikurangi ya. Harus diimbangi dengan makan buah dan sayur yang segar. Katanya mau menyayangi alat pencernaan kalian, ya kan? Yang B. Seberapa sering kalian mengalami gangguan pencernaan? Sering? Atau mungkin tiap hari? Atau jarang? Jarang gitu ya. Kalau Bu Guru jarang ya, karena Bu Guru insya Allah berusaha lagi berpola hidup sehat. Ikhtiar ya, ikhtiar itu mencoba hidup sehat. Jadi alhamdulillah jarang terkena gangguan pencernaan. Begitu. Lanjut ya. Mengenal. Nah, bagaimana ini sistem pencernaannya? Alangkah baiknya kita harus mengenal. Mungkin kalian yang pernah menonton film Upin dan Ipin gitu ya, yang esanya perutnya sakit gitu. Nah, itu kan kalian di dalam seperti masuk ke dunia alat saluran pencernaan ya. Di sini juga sama. Kalian akan mengenal organ pencernaan manusia ya. Dimulai dari mulut, di sini ada gigi. Kemudian masuk namanya ini kerongkongan yang panjang, saluran cerna kerongkongan. Kemudian masuk namanya ke ini lambung. Nah, hati ini berfungsi sebagai apa? Hati untuk menawarkan racun. Jadi kalau di sini ada racun makanan bisa di hati yang bekerja ya, ikut bekerja. Kemudian di lambung juga ada asam-asam lambung yang membunuh bakteri-bakteri yang ikut masuk, kuman-kuman. Nah, setelah lembut akan masuk ke usus halus ini. Nah, itu panjangnya kalau direntangkan ya, itu bisa sampai kurang lebih 6 meter ya. Panjang sekali. Kemudian setelah dia di sini itu terjadi proses penting nanti. Apa itu proses pentingnya? Makanya ikuti terus ya video ini ya. Kemudian ini ada usus besar. Nah, di sini terakhir rektum, ada anus untuk tempat pembuangan. Oke. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu pencernaan. Pencernaan adalah organ atau sistem di dalam tubuh yang mengatur makanan yang kita makan mulai dari mulut hingga menjadi tinja atau feses ya, atau TA1 biasanya kalian tahunya, yang dikeluarkan melalui anus ya. Coba kita bayangkan betapa luar biasanya ya sistem cerna yang diciptakan oleh Allah ini. Bukan sulap, bukan sihir ya. Nasi, lauk, dan buah yang kita makan melalui mulut itu akan keluar dan mudah keluar ya sebagai tinja. Bayangkan kalau kita itu nggak bisa mengeluarkan sampah. Itu sampah ya, tinja itu ya. Dan harus dikeluarkan. Oke, dimulai dari mulut. Nah, di sini mulut itu ada gigi dan lidah, ingat ya. Dalam mulut terjadi pencernaan juga ya, tapi belum secara kimiawi, masih mekanis. Karena di gigi ada yang memotong, mencapik, dan mengunyah. Dibantu dengan lidah, dan di sini juga mengunyah sambil menikmatinya. Kita bisa ya, kita harus bersyukur loh pada Allah yang menciptakan indera perasa kan, di sini pengecap pada lidah, sehingga kita bisa merasakan makanan yang kita makan enak, ada merasa manis, asam, kecut, asin ya, pahit mungkin kalau kalian pas minum obat. Sebelum makan kita telan sebaiknya dikunyah ya, sebaiknya itu sunnah Rasulullah juga kan. Sunnah Rasul selama 32 kali ya. Jadi jangan kalian tuh jangan cepat-cepat kalian ngunyah pelan-pelan biar terbantu terlapisi atau terbasuh oleh air liur, dikunyah pelan-pelan baru ditelan. Itu juga akan meringankan beban sistem cerna loh di dalam tubuh kalian. Kemudian setelah kalian menelan, makanan akan masuk ke kerongkongan. Saat ditelan, makanan akan masuk ya hingga menuju lambung. Itu melalui saluran yang cukup panjang bagi makanan, itu namanya kerongkongan. Nah, di sini terjadi gerakan yang penting juga ini, atau yang terkenal juga dinamakan gerak peristaltik, yaitu gerakan mendorong, meremas makanan. Seperti kalau kalian memasukkan kelereng dalam pipa gitu ya, atau karet pentil gitu. Nah, itu di situ perlu didorong, diremas-remas kan biar kelerengnya bisa keluar. Nah, seperti itulah gerakan peristaltik yang terjadi di kerongkongan kalian. Lambung. Nah, setelah dari kerongkongan itu keluar akan masuk ke lambung. Itu di bagian perut tepat di bawah dada kita ya. Tugasnya menghancurkan makanan. Jadi kalau tadi di mulut cuma masih dicapik-capik, dikunyah belum begitu lembut ya. Nah, nanti di lambung itu akan hancur ya. Karena di sini terjadi
pencernaan secara kimiawi dengan bantuan-bantuan enzim ya, akan menghancurkan karbohidrat, protein, lemak yang ada di dalam makanan. Nah, di situ akan terpecah. Nah, di sini ada asam lambung yang terkenal itu namanya asam klorida. Mungkin kalian pernah dengar HCl ya. Asam lambung itu biasanya namanya HCl. Asam klorida yaitu yang membunuh kuman dan bakteri yang ikut di dalam makanan ya. Setelah dihancurkan, makanan akan berbentuk bubur dan pasta. Nah, setelah itu terbentuk bubur dan pasta akan masuk nih ke usus halus namanya ya, usus halus. Ketika menjadi bubur, makanan akan masuk ke usus. Usus halus sendiri itu ada 3 bagian yaitu ya usus 12 jari, duodenum, jejunum, dan ileum. Di dalam usus halus, nah di sini juga tadi yang saya bilang terjadi peristiwa yang penting yaitu terjadi penyerapan sari-sari makanan itu di usus halus. Diingat-ingat ya, ini sering keluar ini entah di soal olimpiade atau soal-soal ya. Penyerapan makanan terjadi di usus halus ya. Jadi setelah makanan-makanan tadi diserap, sari makanan akan diubah menjadi energi, kemudian energi itu yang digunakan kita untuk beraktivitas. Oke. Nah, tentunya setelah yang diserap mestinya ada sel sisanya dong, ada sel sisa yang tidak terserap oleh tubuh yang sudah tidak berguna, yaitu akan masuk ke usus besar. Nah, sisa-sisa makanan tadi akan menuju usus besar ya. Nah, di dalam usus besar ini sebagian besar air akan diserap sehingga yang tersisa hanya ampas atau sisa-sisa makanan ya yang tidak dapat diolah lagi. Di situ banyak bakteri-bakteri pembusuk ya, bakteri E. coli itu ya salah satunya. Nah, itu yang nanti akan membantu pembusukan yang sehingga mudah dikeluarkan ya dalam tubuh kita dalam bentuk feses atau tinja ya. Kemudian yang bagian terakhir itu ada anus. Anus itu merupakan tempat keluarnya tinja. Organ ini merupakan pintu terakhir dari sistem pencernaan manusia. Jadi apa saja tadi? Dengan dekat mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar. Di situ ada rektum, kemudian anus. Harus hafal ya. Sebaiknya hafal, oke? Dan fungsinya juga. Nah, mengapa kita perlu makan? Ini muncul pertanyaan lagi nih. Mobil memerlukan bensin untuk berjalan. Tubuh kita juga memerlukan makanan dong untuk beraktivitas. Aktivitas itu contohnya apa ya? Kalian belajar, ya kalian berpikir, kalian tidur, kalian mau pergi, lari, olahraga, itu namanya beraktivitas. Kalian butuh energi. Nah, energi itu dari mana ya? Dari makanan yang kalian makan, yang nanti yang diserap di usus halus itu, gitu ya. Gizi dalam makanan menyediakan energi dan materi pembangunan untuk pertumbuhan serta perbaikan tubuhnya. Selain itu juga untuk memperbaiki sel-sel yang rusak. Jadi setiap hari sel-sel tubuh kita itu akan diperbaiki. Makanya kita butuh makan asupan protein yang cukup juga ya. Itu berfungsi untuk biasanya untuk pembaruan sel, pembangunan sel tubuh kita. Nah, ini pola makan yang sehat memerlukan menu yang seimbang, yaitu buah-buahan, lauk pauk, sayur mayur, dan karbohidrat. Mengonsumsi satu jenis makanan saja tidak cukup. Misalkan aku nggak suka sayur sama buah, Bu Guru. Aku cuma sukanya karbohidrat dan lauk. Ya nggak boleh ya. Sebisa mungkin kalian juga harus makan sayur dan buah, biar gizi kita seimbang ya. Kalau mengkonsumsi satu jenis makanan saja itu juga tidak baik dan tidak memenuhi gizi ya. Jadi mulai sekarang yang tidak suka sayur dan buah, ayo sedikit-sedikit pilihlah buah-buahan yang manis seperti pisang, melon, semangka, kan enak tuh ya. Oke. Mengkonsumsi terlalu banyak makanan manis dan berlemak yang berlebihan, yang olahan seperti cake, gitu ya. Roti-roti itu dapat menyebabkan tubuh kelebihan berat badan, apalagi kalau kalian anak zaman sekarang itu mager ya, nggak sering beraktivitas, senangnya mager, nonton HP, scroll. Nah, itu rentan terhadap berbagai macam penyakit. Jadi tidak heran ya kalau kalian lihat berita sekarang itu banyak anak-anak muda yang sudah terkena diabetes ya, kencing manis, gagal ginjal, yaitu karena pola makan yang tidak sehat, karena kalian juga tidak diimbangi dengan olahraga, kalian mager ya. Jadi kalian harus beraktivitas ya, sepedaan, lari-lari, main bola gitu ya, renang, itu bagus sekali. Nih, ada
7 jenis zat-zat utama atau nutrisi dalam makanan yang diperlukan oleh tubuh kita ya. Tubuh kita membutuhkan nutrisi itu dalam jumlah yang seimbang. Ingat-ingat ya, harus seimbang. Jadi berlebihan pun nggak bagus ya. Ini contohnya ya, lihat di buku kalian di halaman 145. Di sini ada nasi, itu biasanya sumber karbohidrat. Selain nasi bisa dari kentang, ubi, jagung ya, umbi-umbian itu sebagai sumber karbohidrat. Kemudian kalau serat itu biasanya ada di sayur mayur ya. Serat ada di sayur, ada di buah itu serat. Kemudian vitamin juga ada di sayur, buah, lauk. Nah, protein dan lemak biasanya ada di lauk seperti ikan, daging ayam, telur ya. Kemudian air itu sebagai mineral. Air putih murni tanpa tambahan pemanis. Air putih ya, yang sehat. Syukur-syukur kalian punya air Kangen Water, pernah dengar? Atau air Zam-Zam, itu air yang paling sehat di dunia, itu air Zam-Zam ya. Nah, di sini protein. Nah, ini contoh nama-nama kandungan gizi dalam makanan ya. Kalian kalau bisa tahu, hafal juga ya. Protein itu untuk pertumbuhan dan perbaikan sel-sel tubuh ya, seperti ada di ikan, daging, keju, kacang tanah, kacang polong ya. Mungkin semua suka ya. Jadi protein itu yang dari hewan, ada yang dari tumbuhan, makanya ada protein nabati, ada protein hewani ya. Karbohidrat, nah ini biasanya untuk sumber energi yang cepat ya. Ada pada kentang, jagung, umbi-umbian, sagu, tepung-tepungan, dan sebagainya ya. Biasanya untuk seperti kalau kalian mungkin nasi ya, nasi putih, nasi merah, nasi hitam, bisa semua. Lemak. Loh, lemak itu ternyata penting juga untuk tubuh ya, asalkan jumlahnya tepat. Yang berlebihan itu yang nggak sehat. Lemak itu berfungsi untuk menyerap vitamin karena ada beberapa vitamin yang nggak bisa larut di dalam air dan butuh lemak untuk menghancurkannya ya. Melindungi organ-organ penting dalam tubuh dan membantu agar tubuhmu tetap hangat ya. Jadi kalau nggak ada lemaknya ya kita juga nanti kedinginan lah ya. Lemak itu dari santan, bisa kacang-kacangan, daging sapi, daging kambing, daging-daging ya, ikan, susu, semua makanan yang digoreng. Ya, jadi biasanya orang-orang yang kelebihan berat badan, untuk mengurangi lemak dalam tubuhnya, dia tidak boleh makan gorengan ya. Kemudian vitamin. Vitamin juga perlu loh untuk melawan kuman penyakit. Biasanya ada di buah-buahan dan sayuran. Nah ya, di sini yang nggak suka sayur, kalau bisa suka ya, mulai makan ya kalian, untuk biar daya tahan tubuh kalian lebih kuat, tidak gampang sakit. Oke? Mineral juga dibutuhkan biasanya untuk kesehatan tulang dan gigi dan darah ya. Ada di buah dan sayuran juga loh anak-anak ini, seperti ada juga di susu. Kalau kalian yang nggak suka susu ya mulai minum susu nggak apa-apa ya, apalagi dalam masa pertumbuhan. Serat itu penting untuk kesehatan pencernaan kalian. Jadi kalian harus banyak makanan yang banyak mengandung serat ya. Karena dengan kalian banyak mengandung makanan mengandung serat yang banyak, kalian mudah lancar sistem pencernaan, pembuangan lancar, pencernaan jadi sehat ya, usus sehat. Adanya di sayuran dan buah-buahan lagi nih, ayo. Siapa di sini yang nggak suka sayur dan buah-buahan? Air, nah ini penting ya, air putih ya, tidak air yang berasa manis karena dikasih gula, itu bukan ya. Air murni, pure water, air putih. Membantu melarutkan makanan kita ya. Kemudian untuk membantu produksi air liur nih, air liur itu berguna untuk apa? Saat menelan makanan. Kalau produksi air liur kita berkurang ya kita juga mengganggu sistem pencernaan ya. Oke. Nah, di sini ada piramida makanan. Nah, yang pertama ini sumber karbo yang paling besar ya, 40% sendiri bisa diganti nasi merah, nasi coklat, nasi hitam, kentang, umbi, jagung. Nah, ini kemudian sayur dan buah-buahan. Dan perlu kalian ketahui, lebih bagus makan itu dimakan segar, fresh, tidak perlu dibikin salad, dikasih susu, sudah nggak perlu. Kalian lebih bagus makan buah langsung, tinggal dipotong, atau mungkin langsung dimakan, itu lebih bagus. Sayuran juga yang bagus itu fresh, lebih seger ya. Kemudian 20%-nya lauk, daging, ikan, terserah mau diolah apapun. Nah ini jangan banyak-banyak, nggak boleh kebalik ya, malah ini yang banyak. Minum makan manis dan itu tuh untuk
kondisional atau rekreasional aja kalau kalian pingin seminggu sekali, jangan tiap hari ya. Oke. Jadi kalian dapat menu baru gizi. Gizi itu set makanan pokok yang diperlukan bagi pertumbuhan dan kesehatan badan. Nutrisi, ilmu yang mempelajari tentang gizi. Itu namanya nutrisi. Sudah seimbangkah pola makanku? Ayo. Sudah seimbang nggak kira-kira ya kalian? Di rumah cek lagi piring kalian ya. Di rumah ya. Nah, ini apa yang sudah kalian pelajari nih? Apa yang sudah kalian pelajari pada bab topik B ini? Yang pertama, mulut, kelenjar air, kerongkongan lambung, hati, pankreas, usus, dan rektum merupakan kumpulan organ tubuh manusia yang berkaitan dengan membentuk sistem pencernaan. Kalau bisa hafal ya, dari mulut sampai rektum. Melalui sistem pencernaan, manusia mengolah makanan menjadi zat-zat yang dibutuhkan tubuh. Oke. Apabila kita tidak makan, maka kita akan kekurangan tenaga, tidak dapat menjalankan aktivitas sehari-hari, serta kita tidak dapat bertumbuh dengan baik. Agar lebih sehat, kita dapat mengikuti pola makan nutrisi seperti piramida panduan tadi ya. Kita perlu menjaga kesehatan organ pernafasan dengan cara olahraga teratur, makan makanan yang menyehatkan, tidak merokok, dan menghindari polusi udara. Nah, itulah yang dapat kalian pelajari di topik B ini. Semoga kalian paham. Ikuti terus video berikutnya karena kita akan membahas topik yang ketiga, yaitu tentang bagaimana aku tumbuh besar ya. Ada kaitannya dengan makanan tentunya ya. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.